Macam-macam karakteristik siswa sekolah dasar. Ada siswa yang ceria, cengeng, suka bertanya-tanya, pendiam, pemarah, lebih suka belajar berkelompok, ada yang aktif di dalam kelas, dan ada juga siswa yang nakal. Tentunya sifat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor bawaan, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Yang kedua ada faktor lingkungan keluarga, seperti cara pola asuh orang tua, kondisi keadaan ekonomi keluarga, dan lainnya. Yang ketiga ada faktor lingkungan sekolah, seperti bagaimana cara pengajaran dari sang guru, sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Sifat guru dalam menangani berbagai macam karakteristik siswa. Yang pertama, guru haruslah sabar dalam menangani berbagai macam karakteristik siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, guru haruslah penuh kasih sayang. Ketika ada siswa yang bermasalah, guru harus mendekatinya dengan kasih sayang, jangan sampai memarahinya, karena dapat mempengaruhi kondisi psikis dan mental dari seorang siswa. Yang ketiga yaitu adil. Setiap siswa pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam setiap mata pelajarannya. Maka dari itu, guru harus bisa membimbing sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang keempat yaitu memberikan motivasi, terutama terhadap siswa yang memiliki kelemahan dalam beberapa hal, agar tetap semangat belajar dan tidak merasa minder terhadap teman-temannya. Nah, agar kita lebih jelas lagi dalam memahami berbagai macam karakteristik siswa dan cara penanganannya, maka dari itu kelompok 8 telah melakukan beberapa wawancara langsung terhadap guru SD. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kami dari para siswa Kanada untuk mewawancara Ibu mengenai karakteristik pembelajaran siswa pada saat pandemi seperti sekarang. Yang pertama, saya ingin menanyakan, sudah berapa lama Ibu menjadi yang paling mudah saya gunakan paling fasilitas Google Classroom, Mbak. Mengingat SD tempat saya mengajar itu Tarabang itu agak susah, memang daerahnya memang susah. Kemudian selain sinyal susah, tidak semua murid saya memiliki HP yang sudah Android, Mbak. Jadi mungkin ya mereka punya HP sekedar untuk telepon, SMS gitu. Akhirnya setelah saya kumpulkan, coba anak yang punya HP Android nggak ada 50%, Mbak, ternyata. Itu pun jelas kalau nggak HP-nya kakaknya, ibunya atau saudaranya, saya gunakan dulu untuk Google Classroom. Kemudian bagi yang tidak punya sama sekali, itu dari pihak sekolah sangat memaklumi, saya membuka kelas offline. Syaratnya ya mereka berdirian paling kadang 3 anak, 5 anak ke sekolah untuk mengumpulkan tugas gitu, Mbak. pada saat pembelajaran offline itu, bagaimana cara Ibu menangani anak yang nakal dan pendiam? Pada saat offline pertemuan tatap muka, yang jelas kalau karakteristik anaknya pendiam, harus saya yang aktif sebagai guru. Kalau anaknya pendiam, saya diem, akhirnya nggak ada kegiatan di kelas. Apalagi kadang di kelas kadang isinya hanya 5 anak yang tidak punya HP ya, 3 anak. Bayangkan sepinya seperti apa, anaknya pendiam. Ini seharusnya pancing terus, kadang dengan pertanyaan, kadang dengan sedikit buruan. Anak itu lama-lama juga akhirnya kan pengen ketawa gitu kan. Setelah ketawa dia terpancing. Guru kok aja bercanda ya? Ini dia nggak terasa itu bercanda juga dengan gurunya. Untuk yang nakal, jelas untuk biasanya siswa ya, anak-anak putra
itu saya perlakuan khusus. Kalau anak nakal diajak bercanda itu biasanya malah tambah-tambah. Jadi saya harus sedikit pasang muka sangar ya. Misal, udah bel kok masih di halaman? Mas tadi dengar bel nggak sih? Itu masih pura-pura kan? Apa ada bel bu? Lu tadi bel kok nggak dengar ya? Anak putra. Biasanya kalau mereka diajak bercanda, tapi malah dianggapnya nanti wah bukunya baik ini lah, gitu kan? Akhirnya mereka bertambah-tambah nakal. Kebanyakan anak di kelas itu karakteristiknya seperti apa Bu? Apakah hanya anak nakal dan pendiam saja atau ada yang lain? Nah, untuk di kelas itu pada realitasnya begini. Misal, murid saya yang jumlah 22, saya pun harus menyadari dari 22 anak ini ada 22 karakteristik. Ternyata betul, ada yang sangat diam sekali. Bahkan ketika disuruh baca pun saya tidak bisa mendengar. Nah, volume suaranya ditambahin, malah tambah dikurangi. Bahkan kata temannya, Bu, di rumah Malaysia itu Bu keras kok Bu. Kok di kelas diam sekali, membaca saja nggak ada suaranya. Bahkan ada yang sedang-sedang saja, nggak banyak berulah, ada yang over, ingin diperhatikan gitu ya. Jadi saya menilainya ada, ya Allah, 22 anak, itu berarti 22 karakter. Makanya ada 22 peringkat, dari peringkat 1 sampai 22 gitu. Saya kembali ke situ ya. Oh iya, 22 ya sifatnya ada 22. Itu tadi. Dari ada yang sangat menonjol di kelas, bahkan ini dianya menonjolkan dirinya ya, udah aktif, hiperaktif juga ada. Dan diam sekali, kalau nggak kesenggol ibaratnya dia nggak akan bicara itu ada Mbak. Cara mengatasi anak yang kurang konsentrasi itu bagaimana ya Bu kalau di kelas? Oh iya, anak yang kurang konsentrasi belajar itu saya kira di semua sekolah itu pasti ada ya Mbak. Di setiap kelasnya itu kadang sebetulnya anak itu berkebutuhan khusus. Contoh, anak gurunya sedang menulis atau menerangkan, oh dia cerita sendiri. Bahkan orang di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu terjadi gurunya mencatat di papan tulis, dia keliling-keliling kelas. Kemudian saya pikir, ini berkebutuhan khusus. Saya coba pelajari detail ya. Kamu di rumah sama siapa? Sama ibunya, oh malah jadi yang perhatian kan akhirnya. Wah, ini di kelas saya perhatian. Terus udah kayak gitu, sudah kepribadiannya seperti itu tadi ya, keliling-keliling kelas dia nggak bisa duduk ya. Setiap ada anak yang sedang serius dia ganggu supaya jadi temannya sih, jadi temannya bercanda. Terus seperti itu. Akhirnya saya ambil lagi nih, sini ambil buku, baca di sebelahnya buku. Halaman ini sampai halaman ini saya beri pekerjaan supaya dia tidak ganggu temannya yang lain yang sedang konsentrasi. Itu di setiap sekolah pasti ada biasanya. Yang terakhir Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang lambat dalam berpikir atau dalam belajar? Untuk anak yang lambat dalam belajar itu biasanya saya tandai ini anak kok jarang mengikuti pengayaan. Misal ulangan ya Mbak, ulangan saya kasih KKM kriteria ketuntasan minimal 60. Dia nggak mencapai, bahkan untuk mencapai 60 dia jarang. Seringnya doremi ya, nilainya 10, 20, 30. Jadi anak kok jarang sekali ikut pengayaan. Bahkan dia seringnya ikut daftar yang remedial kan, yang remedial. Akhirnya ini aja, ini yang nilainya di bawah KKM karena butuh waktu KKM 60. Ini kan aku rasa ya. Nanti setelah teman-teman pulang, jangan pulang dulu. Kamu tetap di kelas. Itu kan teman-temannya bersuara, enggak. Padahal sebelum dengan teman-teman yang lain yang nilainya di atas KKM sudah pulang, nanti kan dia konsentrasi di kelas dan saya lebih fokus. Ya, jadi kan tidak pahamnya di mana sudah guru terangkan, guru beri contoh, tapi nilainya tetap di bawah KKM gitu kan. Akhirnya fokus. Misalnya dengan saya ngasih satu pertanyaan, coba ini soal ini dikerjakan. Kalau dia belum paham juga, saya beri penjelasan ulang. Barangkali tadi pas saat saya menjelaskan banyak teman, dia nggak mendengarkan atau kurang konsentrasi, saya ulangi dengan memberi penjelasan ulang. Saya beri contoh juga, nanti tetap nggak paham, di sini nggak paham juga. Dia masih giling-giling, paling memang sama ini ya, berpikirnya sama. Oh udah, dulu ganti dengan soal yang paling mudah. Jadi kadang tingkat kesulitan soal juga mengaruh ya. Misalnya di siswa 10, saya samakan di soal yang sulit semua ya. Itu belum tentu 10 anak bisa menjawab soal itu. Udah saya turunkan tingkat kesulitannya, dia baru bisa menjawab soal. Oh berarti untuk anak ini nggak bisa untuk tingkat kesulitan yang seperti ini gitu.
Berarti dari sini guru harus lebih aktif dalam mengawasi murid-muridnya ya. Betul sekali Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak. PGSD. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SD Negeri Plomong 1 yang bernama Bapak Hermansyah SPD. Jadi saya akan bertanya kepada Bapak. Jadi sudah berapa lama Bapak mengajar sih menjadi guru? Untuk menjadi guru kurang lebihnya sudah 9 tahun mengajar di sekolah dasar tersebut. Untuk jadi guru PGSD itu kan ada guru yang mementingkan cuma untuk mendapatkan gelar PNS-nya saja. Ada juga yang karena dia hobi dengan anak kecil, Mbak Dian. Terus kalau cara bagaimana Bapak itu menangani anak yang kayak nakal gitu, yang pendiam, itu cara menangani anak yang dengan seperti itu seperti apa ya? Untuk menangani anak yang nakal dan pendiam itu tidak sulit, sangat mudah bagi guru-guru SD untuk menanganinya dengan membimbing anak tersebut yang tadinya nakal dalam bermain. Kita harus melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut. Bagi yang pendiam, pendiamnya dalam bidang belajar atau pendiam karena apa, kita juga harus lihat lingkungan anak tersebut. Begitu. Terus kalau misalnya kan kebanyakan karakter anak-anak di kelas itu berbeda-beda. Terus kalau menangani karakter anak yang berbeda-beda itu seperti apa gitu? Kan kadang ada anak yang nakal, ada yang anak yang suka diem aja. Itu bagaimana cara kita menanganinya? Untuk menangani anak yang memiliki karakter dari pendiam, karakter dia aktif, terus anak yang humoris, ada lagi yang sifatnya dia itu pemarah kan, itu kan beda-beda. Nah dari tingkatan SD itulah yang paling dasar kita harus membentuk karakter dia menjadi baik. Seperti kan kayak anak yang nakal, jadi kita harus melakukan komunikasi yang ekstra kepada anak tersebut, bukannya malah kita untuk memarahi anak tersebut, tapi kita membimbingnya lebih ekstra lagi. Seperti itu. Terus kalau menangani anak yang kurang konsentrasi itu kayak bagaimana? Kalau dalam pelajaran dia kurang konsentrasi, masih suka bermain gitu, seperti itu. Nah, untuk anak yang kurang konsentrasi dalam belajar, misalkan untuk biasanya kan seperti untuk nulis, itu kan yang lain nulis dia aktif bermain seperti itu kan, kita nggak usah pakai kekerasan. Jadi anak tersebut kita dekatin, kita ajak duduk bersama, kita ajarin dia itu untuk nulis, terus kita ngomongnya juga pelan, nggak usah pakai emosi. Lama-kelamaan anak tersebut pasti akan lulus juga. Seperti itu. Terus kalau dalam kelas itu kan kadang ada anak yang lola juga ya Pak ya. Iya. Kalau kita menangani anak yang lola itu, terus kadang kan anak itu udah kita kasih materi, kita kasih pembelajaran, tapi anak itu masih lola dalam cara berpikir dia. Itu kita harus mengasih dia perhatian lebih atau bagaimana? Kalau anak yang loading lama, singkatannya kan lola kan. Kalau anak yang lola seperti itu, di kelas sudah dikasih pelajaran, sudah dikasih ini, biasa itu karena lingkungan. Jadi bukan di sekolah saja yang harus bertanggung jawab, tapi lingkungan khusus tempat dia tinggal seperti apa, di rumahnya juga seperti apa, itu yang kita harus tanyakan juga ke rumah juga. Jadi anak lola itu bukan karena di sekolahannya dia kurang pelajaran atau kurang bimbingan, bukan. Biasanya yang anak-anak seperti itu karena kurang bimbingan dari
lingkungan setempatnya lah, seperti itu. Untuk di kelas kita bisa juga untuk membimbing lebih ekstra atau memberikan pelajaran tambahan. Tapi kan kalau yang di rumahnya tidak mumpuni, sama saja bohong. Nah, sebagai guru kan diuji untuk kesabarannya ya di anak-anak lola itu, kita sabar atau tidaknya. Lama dalam berpikir ya. Iya. Berarti intinya kalau kita cara menangani anak yang beda-beda karakter itu harus penuh dengan ekstra kesabaran. Bagaimana cara mengelola dia agar dia tahu dalam pembelajaran gitu ya. Ya kita intinya pertama itu harus sabar, kedua kita harus tidak boleh membeda-bedakan itu anak yang seperti ini, itu anak yang seperti ini, kita tidak boleh, semuanya sama gitu Mbak Tina. Dari hasil wawancara terhadap beberapa orang guru, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak pasti mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor bawaan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Selain itu, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mampu memahami sifat dan karakteristik dari siswa sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan baik, seperti sabar, penyayang, adil, selalu memberikan motivasi, dan masih banyak lagi sifat-sifat lainnya. Demikian penjelasan dari kelompok 8 tentang karakteristik siswa serta cara penanganannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.